Selamat siang, selamat datang di Parkiran Channel. Dan Yup. siang hari ini beta sudah dengan teman calon RT kompleks. Calon RT. Bung Doni Zakarias ya. Ya, Biasanya opening day. beliau yang tanya beta, tapi hari ini beta akan tanya dia. gantian. Nah, gara-gara kemarin itu ada satu Hah? Apa tuh? plot di video sebelumnya Hah? tentang pawang hujan. Pawang. Nah, dan hari ini kita akan bahas di acara kita yang sangat fenomenal se-Kota Kupang, Parkir Oto Sondevira. Nah, Oke. hari ini kita akan bahas tentang pawang hujan. Pawang hujan. Yang begini kok. Ting 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 ting. Teng, 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 Nah, begitu teng. ya. Ini salah satu. Begitu Ya. Seru juga karena setelah Ya. MotoGP Mandalika kemarin hari Ya. Minggu, dan saat Senin sampai hampir hari Rabu ini trending topik di Facebook, di Instagram hanya tentang pawang hujan. Ada yang tidak setuju, ada yang juga sirik, bahkan ada yang tadi sempat nonton di beberapa channel YouTube Iya. ya, mulai dari tokoh agama, tokoh masyarakat ya, tokoh apa lah, tokoh buku ke apa gitu ya. Nah, kita bicara tentang pawang ini, Bung Doni. Ya. Di Kupang pasti sudah ada sejak dulu ya. Dari Pawang dulu. hujannya Om, ya memang akhir-akhir ini nih sebenarnya pawang hujan tuh di Kupang sudah ada dari dulu. Iya. Sudah ada. Orang Kupang juga percaya bahwa ada pawang hujan. Ada pawang ya. Nah kemarin itu karena ada event internasional MotoGP itu Maka yang viral. buat dia tambah viral itu. Nah. Omong tentang pawang hujan. Siap. Bung Doni, menurut yang Bung Doni tahu itu pawang hujan itu apa? Pawang hujan ya. Jadi pawang hujan itu Om, dia adalah sebutan untuk seseorang dalam masyarakat di Indonesia ataupun di luar negeri. Mungkin kalau di luar negeri biasanya tahu ada ke sana, tapi di Indonesia atau di Kupang itu sebutan untuk seseorang yang dipercaya memiliki ilmu gaib dan dapat mengendalikan cuaca atau hujan. Gitu ya. Gitu. Ilmu gaib dan bisa mengendalikan hujan. Mengendalikan hujan atau cuaca. Oh, Seperti itu. begitu. Iya. Nah, secara umum itu pawang hujan itu mengendalikan cuaca Khusus hujan. khusus hujan itu dengan cara dia memindahkan awan, Pindah awan. pindah awan gitu. Di Kupang ini ada juga pawang hujan, tapi ada beberapa tahun lalu itu ada orang yang juga bilang cara untuk memindahkan awan itu atau memecahkan awan itu ada sebuah alat seperti laser gitu. Pernah lihat itu alat tuh? Betul saya pernah lihat, tapi ada pernah dengar begitu. Pernah ada Bukan konser nuklir, di toh? mana. Woi jangan Om, nuklir mati semua ketong nih. Nah, ini Bung Doni, kalau tidak salah Iya. beberapa tahun yang lalu Hmm. ya mungkin sebelum tahun-tahun di mana ada ormas radikal. Ya. Ada satu iklan tentang cat Cat tembok. rumah, cat Oh, cat yang rumah. anti air, Iya. ya, yang tidak bisa bocor. Iya. Nah, di situ kan ada cerita tentang pawang hujan. Orang bilang mau buat pesta di sini, minta tolong pawang hujan. Nah, jadi itu awan-awan dipindahkan ke rumahnya pawang hujan tuh. Pawang hujan. Nah, lalu mereka transfer uang untuk supaya dia bisa pindahkan ke rumahnya. Dan waktu itu untung dia rumah dicat dengan itu produk yang iklan itu. Iklan itu. Nah, tapi itu tidak viral karena mungkin iklan. Jadi hujan turun di itu Hujan rumah. semua awan dari Awan situ terkumpul semua di di- bawah rumah. Lalu hujan turun tapi dia bilang dengan cat ya, makanya itu iklan Sane cat ini. anti air gitu ya. Iya. Nah, kalau kemarin sirkuitnya di sana kan sudah ada atap untuk, jadi pasti Jangan sampai dong pakai itu cat yang anti air. tidak. Maksudnya kan areanya terbuka. Area terbuka. Biasanya betul. pakai cat toh. Nah, Bung Doni, Ya. bicara tentang
pawang hujan ini, sebelum kita bicara tentang pawang hujan, beta punya pengalaman dulu ada pawang hujan di beta mana? pun tempat waktu masih kecil. Waktu itu usia masih SD. Jadi ceritanya ada pesta. Ada mau pesta nih, sore ada pesta, syukuran. Bayangkan syukuran. Terus Lalu ada seorang orang tua lah. Orang tua ini dia mulai datang dan dia bilang di waktu itu dia lihat ada hujan ada awan dari bagian timur nih sudah mulai hitam. Awan sudah mulai hitam. Awan kelabu gitu. Lalu dia ambil kapur tulis, kalau tidak salah kapur tulisnya warna biru. Anak dulu ada kapur tulis warna-warni. Kapur tulis itu warna-warni dulu. Dia ambil kapur tulis yang warna biru. Lalu dia menghadap ini tenda sukacita nih. Lalu setiap tenda, kan dulu itu tendanya bukan seperti tenda pesanan sekarang pakai besi yang dirakit. Tidak. Itu kan tenda biasa, inisiatif masyarakat yang ada di situ. Mereka ambil ini pohon kayu. Nah kan pakai terpal. Betul. Ya kalau hujannya datang kan penuh di terpal. Betul. Waktu ambil itu kapur dia mulai tulis dan dia mulai omong, komat kami tidak tahu itu bahasa apa. Mau bilang bahasa Latin juga tidak terbaca. Nah, komat kami tiba-tiba hujan turun. Hujan turun sampai malam. Berarti waktu ilmu senja. Berarti dia punya triknya tidak Ritual manjur. senja. Nah, bicara ritual nih. Ya. Bicara ritual nih, kira-kira kalau pawang hujan yang kita tahu tuh biasa pakai ritual apa sih? Supaya hujan turun. Jadi setiap pawang hujan tuh dia memiliki ritualnya masing-masing. Mungkin setiap tempat itu punya masing-masing, sama kayak kemarin di sirkuit Mandalika tuh dia punya cara sendiri. Tapi di beberapa tempat tuh juga punya cara sendiri. Itu caranya itu mungkin yang pertama itu bisa dia duduk bersila kan namanya apa Om? Nah, sama kayak bertapa begitu. Sama kayak bertapa di suatu tempat. Terus dia sambil membaca mantra ataukah melakukan suatu ritual. Nah yang kemarin di Mandalika itu katanya juga seperti itu. Dia di belakang dulu, habis itu baru dia maju ke depan. Katanya maju ke sirkuit itu, tapi dia sudah melakukan ritual dulu di belakang. Gitu ya. Iya, terus yang berikut itu ada juga yang memakai semacam sesajen. Seperti kemarin. Yang dipercaya untuk bisa menghentikan hujan. Macam-macam lah. Terus ada juga yang puasa mutih mundur. Puasa mutih mundur. Beta juga baru tahu kemarin itu. Karena beta penasaran toh. Mutih itu apa? Jadi puasa mutih mundur itu adalah jenis puasa yang hanya memperbolehkan si pawang hujan itu dia hanya boleh makan nasi putih dan air putih saja. Air putih atau air bening? Air bening. Jadi dia hanya bisa makan nasi putih dan air bening saja. Jadi itu aneh-aneh lah. Jadi kalau kemarin kayak di Mandalika tuh kata saya tahu dia pakai ritual yang mana. Tapi sesajen itu pasti karena sepertinya ada sesajen juga yang dibawa di tangan itu. Terus ada juga yang pakai cara itu dengan mandi di 7 sumber mata air. Mandi di 7 sumber mata air. 7 sumber mata air. Jadi mandi itu hanya dibolehkan pada saat matahari terbenam, mulai malam itu sampai dengan matahari terbit. Dia rendam di itu. Nah kalau 7 berarti setiap hari satu sumber. Kemungkinan begitu, atau ada suatu tempat yang memang ada pergi timba. Iya, mata airnya itu langsung. Atau gitu. ya dompi timba di kali ini kan sumber mata air di kali di kolam ini, kolam Matunase, kolam Arjuna, kolam ini ada kolam dari sini juga. Nah selama itu proses mandi itu Om, pawang hujan ini dia tidak boleh tidur di bawah atap atau di dalam rumah. Jadi dia mungkin tidur sekali tidur lepas Matunase sini. Tidak kan dia mandi. Iya, mandi tapi abis itu dia tidak boleh tidur di mungkin siang.
Tidak, malam itu. Kan kalau dia mandi kan direndam mandi dari jam jadi matahari terbenam sampai hampir matahari terbit, atau dia mandi dia keluar berapa, mungkin jam 10 malam dia keluar untuk tidur. Mungkin seperti itu. Jadi mungkin setelah dia mandi, dia tidak boleh pulang. Begitu. Dia tidak boleh pulang. Dia pokoknya di situ bilang katanya Sone boleh pulang tidur di tempat terbuka. Iya. Ya, Lapangan begitu. Jangan sampai memang Pinggir jangan jalan. sampai dong tidur di lapangan sini. Jangan-jangan yang di Taman Nostalgia itu yang tidur malam-malam itu jangan-jangan itu pawang. Yang mana? Ada yang biasa tidur malam-malam di pinggir. Jangan sampai dia pawang hujan. Tapi orang kalau siram nih air September. Iya. Jadi om pawang hujan nih, wah luar biasa. Dong punya banyak ritual. Capek juga mah. Capek juga. Beta baru tahu kemarin ternyata kira di Kupang sah. Kan ketemuin lama, tahunya di Kupang. Tapi kemarin itu baru tahu ternyata di NTB juga ada. Kau badaikan. Jangan sampai dong bawa dari sini. Sana. Sana dia pernah Rara. Susi Rara dia pernah. Tapi Susi? Bukan. Susi yang di ketemu teman yang di Bukan. TDM Kira itu ketemu bukan. kawan di TDM itu. Bukan. Ini Susi yang satu. Di nama Rara juga. Rara ya, itu salah. Rara siapa? Rara Wulandari tapi bukan Stevie Wulandari yang penyiar, bukan. Bukan, Nah, jangan. bukan. Itu penyiar Ketempo Radio. Nah, Sayangan. Ya. bicara tentang pasti selain mandi di air 7 sumber 7 Mata air. sumber mata air. Iya. Pasti ada lain aneh-aneh buat aneh-aneh selain mandi. Tapi pertanyaannya, Bung Doni pernah mandi? Beta pernah mandi itu mungkin tiga sumber sah Bung Doni. Kalau pagi itu sumber tandon di rumah. Ya, kalau kegiatan di hotel ya mandi di hotel ada. Lalu pulang kalau kebetulan masih singgah di keluarga ya buru-buru ya mandi di kalau itu 3 sumber. 3 sumber. Beta juga pernah. Beta pernah mandi di kolam Arnona sini. Sumber itu Itu sumber itu. Habis di atas sini. 2. Amnesi. Habis itu dulu kata masih kecil itu beta pernah tinggal di Epura. Kolam Epura. Iya, kolam Epura. Jadi 3 juga sumber. Tapi biasanya bisa kasih pindah. Bisa kasih pindah. Kasih pindah awan. Bisa. Bisa. Nah, Bung Doni, bicara tentang kasih pindah nih. Iya. Beta temukan satu video. Ini video dari TikTok juga. Ini videonya. Oke. Itu beneran saya bisa menggerakkan awan dan lembab. Nah, hari ini supaya pembalap nyaman, itu diminta untuk sedikit gerimis. Jadi saya minta support semua untuk bisa berjalan baik. Nah, kalau panggil panas itu beda, kalau panggil hujan itu di sini harus ada es batu. Jadi ini tadi dikasih es batu ya. Nah, ini ada dibikin kolam, ada airnya, dan ada sesajen. Nah, sudah kah? Kita lihat tadi itu video tuh, itu video tuh. Mam tua yang tadi ada di situ yang selama dari hari Minggu sampai hari ini menjadi perdebatan, ada yang pro, ada yang kontra tuh. Di situ unik. Dia bilang begini, dia bisa panggil hujan, bisa panggil panas. Ya, Bisa. Lalu menurut pembalap dong, menurut beliau bilang ini pembalap dong suka yang gerimis-gerimis. Dia untuk pakai es batu. Suka yang gerimis-gerimis. Nah, gerimis-gerimis. Jadi seperti tadi video tuh. Yang lucunya dia taruh pakai es batu. Jangan sampai es batu terlalu banyak jadi Terlalu banyak. tidak gerimis tapi yang datang hujan. Tapi Om, ini kan tadi Om bilang dia pembalap suka yang gerimis-gerimis. Berarti dia turun pilih pedok pembalap situ untuk menanyakan patah seperti Tidak, apa. mungkin ada panitia yang bisik. Oh, ada panitia. Mungkin terlalu panas. Tapi Om, Terlalu panas tuh. tapi Om kalau ketong menyaksikan itu video MotoGP itu, beta lihat itu banyak pembalap itu melihat itu ritual yang dilakukan oleh Rara itu dong ketawa-ketawa. Tapi ada yang bilang begini. Jadi beta agak aneh sebenarnya. Ya sampai dong soalnya koordinasi dengan pembalap. Kok pembalap seperti apa Om? Seperti baru melihat sesuatu yang ini apa nih begitu? Mungkin pembalap merasa ini budaya baru. Bisa jadi. Di luar sana kan tidak ada. Di Indonesia. San Marino sana ada. Di Betul. Catalunya tidak Indonesia ini kan kaya akan ada. budaya. Jadi Bisa jadi. omong-omong tentang budaya, makanya ada pro kontra. Ada pro kontra. Tetapi bicara tentang
apa pawang hujan Pawang hujan. yang kita sudah lihat tadi itu, karena gara-gara ini video live yang kemarin banyak yang pro kontra, ada Betul. yang pro, Ada yang pro, ada yang ada yang kontra. kontra, bahkan ada yang gara-gara ini pawang Nah, pro kontra ini bahajar di media sosial. dan sebaliknya. Ternyata mam tuh sudah apa bayar banyak, mam tuh tenang-tenang di sana. Tapi ini pro kontra orang Mam tuh bahajar. dapat banyak tuh kayaknya, Om ya. Tapi kita bicara ya sesuai dengan kita pun iman. Karena Betul. kebetulan di sini kan kita biasa bicara tentang hal-hal yang ya menuntun kita kepada Jalan yang benar. beta omong kita punya iman sendiri. Betul. Ya, kita punya doa sendiri. Betul. Ya. Indonesia ini kaya dengan banyak keragaman Keragaman budaya. budaya. Tapi beta punya iman sendiri. Betul. Di saat beta punya iman, beta imani, itulah beta. Betul. Nah, beta ada satu quotes beta sempat Satu quotes satu bukan satu di sini beta Oke. nanti beta bisa tunjukkan ini di teman-teman yang ada di rumah. Oke, coba. Dia bilang gini. Quotesnya bilang apa? Ini. Ya. Pertanyaan sederhananya begini. Ya. Saat seorang memilih agama atau iman tertentu, Hmm. konsekuensinya adalah dia wajib mengimani dan mengikuti semua ajaran agamanya sesuai dengan kitab suci yang dia punya. Betul. Nah, namun seseorang lahir dalam suku budaya tertentu, apakah dia berkewajiban menerima dan meyakini semua kearifan lokal dalam suku atau daerah sekalipun bertentangan dengan imannya? Apakah dia punya hak kewajiban? Kan tidak. Tidak juga, Om. Karena begini, Karena iya betul. kearifan lokal kita tuh kan salah satunya minuman keras. Minuman keras. Kita kan sambil letering. Sana boleh. Atau yang dulu ada ritual-ritual yang merugikan anak-anak, merugikan. Iya. Ada satu yang paling sering itu karena ada satu ritual kearifan lokal di NTT, di salah satu suku itu paksa kawin atau dong culik anak orang Iya. cewek untuk kasih. Nah itu kita perlu menerima itu. Iya. Nah kembali kepada kitong sebagai orang yang punya keyakinan tentang iman kita ini, Bung Doni, Betul. ada pesan kusonde untuk teman-teman. Meskipun non pro kontra, ada yang pro, ada yang kontra. Beta rasa itu juga, ya, beta lebih setuju kalau kita punya prinsip. Betul, Om. Lebih baik kita dibenci asal benar. Betul. Jadi memang kearifan lokal atau adat-adat tuh memang ada, Om. Itu kan sudah dulu. Tapi ketong sebagai orang yang beriman, apalagi sudah hidup di zaman yang sekarang ini, bukan berarti ketong melupakan itu kearifan atau budaya-budaya lokal, tapi ketong juga harus pintar-pintar mencerna, menyaring ya. Jangan sampai kearifan-kearifan itu bertentangan dengan ajaran kitab suci. Ya kalau beta dan Franky kan tentunya di Alkitab. Nah, yang beta mau bilang di sini pesan penting ini tentang pawang hujan ini adalah yang pertama itu kan ketong sebagai orang Kristen tentunya kalau beta sudah percaya dengan itu pawang hujan ya, karena menurut beta itu manusia itu tidak bisa memberhentikan atau menurunkan hujan dengan kekuatannya sendiri begitu. Tapi kemarin itu Berhenti, tapi kalau beta lihat itu video itu berhenti secara memang alam atau memang Tuhan memang mau berhenti atau memang sudah saatnya itu hujan berhenti. Karena dia hujan itu sekitar 20-an menit, 25 menit. Tapi untung kemarin tuh hujan berhenti. Kalau hujan berhenti, mungkin yang pro-pro juga akan ejek ini pawang. Iya. Nah itu juga masih jadi persoalan. Ada separuh yang bilang waktu itu hujan berhenti, itu ritualnya Rara itu berhasil.
Tapi kan begini om, dia punya ritual itu, beta yakin itu sebelum hujan pasti dia sudah melakukan ritual. Ya, toh. Tapi toh ternyata tetap turun hujan. Nah, begitu. Jadi ketong ya sebagai orang Kristen yang belajar Alkitab, rajin pergi gereja, kalau ketong melihat itu sebagai hanya kearifan lokal atau adat di setempat di sana, ya boleh lah. Tapi kalau bilang dia memang betul-betul memberhentikan hujan, beta rasa soalnya. Tapi di film ada Avatar. Oh itu film. Kasih pindah awan. Tapi yang tadi video itu dia bilang dia bisa kasih pindah awan. Dia bisa kasih pindah awan. Oh ya sudah. Tapi ya itulah buktinya. Kalau beta ya kami bisa tahu orang lain, dan beta justru paksa orang lain pun penilaian sama dengan beta soalnya. Tapi kalau beta lihat memang kenyataannya tetap hujan. Bahkan ada petir. Petir turun. Beberapa hari sebelumnya ada petir. Iya. Tidak hari H itu Hari H. pas itu Nah, ada ini. petir juga. Cobain pawang hujan dia pergi ke Timur Tengah. Sana usah om, dia pergi Jakarta saya diterima lebih banyak. Oh iya. Sekarang beta tanya om, di Jakarta tuh ada pada saat yang di musim hujan tuh, aduh hujan sedikit sudah langsung banjir. Pasti gubernur DKI bayar lu balut sebut sama berapa, pasti dong bayar. Soalnya Kebetulan ada beb saudara tinggal di Nonton Jakarta. setia, ya. Beb saudara tinggal di Jakarta. bisa Itu pindahkan itu. iya, kalau dia bisa pindahkan itu Awan ke awan laut. itu, beta yakin Jakarta sudah akan Tapi hujan itu turun ke tanah, betul, bukan ke laut. Iya. Jadi itu pesan yang pertama om. Yang kedua itu yaitu jangan bikin aneh-aneh lah ya. Karena kalau bagi beta itu yang berkuasa atas hujan turun atau tidak itu Tuhan. Manusia itu tidak punya kuasa untuk menurunkan hujan. Memang kadang-kadang ada manusia itu punya kuasa ya, bisa melakukan mujizat atau apa, tapi itu siapa dulu? Siapa yang layakan? Iya, siapa yang layakan? Tuhan layakan dulu baru tadi bisa Bung Doni, seperti saya itu. potong. Kita potong ya. Ya, Bung Doni bilang mujizat. Mujizat atau yang lebih keren ilmu gaib? beda. Kalau ilmu gaib itu pasti dari setan. Begitu. Kalau iya, kalau mujizat itu orang pakai itu untuk hal yang baik. Ya, Menyembuhkan orang sakit. berarti itu atas penyertaan Tuhan. Ya, betul. Berarti yang tadi definisi pawang hujan itu pakai ilmu gaib. Ilmu gaib di pendefinisi tadi sudah Nah, jelas. berarti Pakai ilmu gaib nah. berarti memang beta bukan omong pro kontra, tapi beta kontra. Beta juga om kontra. Nah, Beta jadi soalnya kalau percaya. teman-teman yang nonton tuh bilang pro silakan, tapi untuk kita beta kontra. Kalaupun om, kalau beta berpikir begini, kalaupun misalnya dia jago betul-betul pada saat sementara hujan turun besar tuh dia langsung tiba-tiba truk hujan berhenti dan Ke film, panas. ke film. Nah, kalaupun dia bisa begitu, beta yakin itu bukan dari Tuhan. Itu memang dia pakai setan. Tapi ada beta pun teman satu pasang di status bilang begini. Betul hujan berhenti, Iya. tapi celaka sonde Betul. terhindar. Betul. Setan son kasih free bapak. Setan nih om, dia selalu menunggu kesempatan nah untuk pengaruhi ketong. Gitu. Nah, berarti kearifan lokal pun, tetapi kalau bukan menentang keyakinan, Nah, itu makanya saya bilang ketong harus bijak. bijak ya. Bijak melihat bahwa ini kearifan lokal nih bertentangan tidak atau dengan ketemu keyakinan iman atau tidak. Nah tadi kan kalau misalnya itu dari kekuatan setan, maka kadang-kadang tuh orang merasa sombong. Oh, sombong. Ya, jadi pesan yang berikut tuh kita mau kasih tahu tuh jangan sombong. Jangan sombong. Jangan sombong dan merasa dia punya kuasa begitu yang bisa. Semua hujan Om Frankie ada acara sebentar, beta nanti beta pergi. Tenang sa. Oh, begitu. Itu kan sombong. Sombong. Om Frankie ada acara di mana? Beten sana. Tapi yang paling lucu, hujan kok tenang, ada bab tua satu di situ. Gampang, ada bab tua di situ tuh. Tak lalu jago senusa ini lah, dia pasti. Nah, nanti kalau hujan sana Hujan datang berhenti. mengeluh bilang panas. Nanti hujan sana datang mengeluh bilang panas. Kalau hujan Datang, aduh ini ketemu acara lah, mau keluar lah, motor ada berisi tak buat lah. acara di tengah pandemi itu bahaya. Jadi begitu Om, jangan sombong karena hujan, angin, ya,
banjir, gempa bumi, itu semua beta percaya atas izin Tuhan. Ya. Yang alam pun bekerja. Yang alam punya bekerja itu seizin Tuhan. Coba kalau tahu Mam Tua nih bisa pawang setahun lalu seroja tuh. Coba kalau dia itu itu pasti kok. Kalau dia bisa atasi seroja, paling mengkali dia minta berapa? Mungkin kalau katakanlah 300 sampai 500 juta, pasti Pemprov NTT juga bisa bayar. Lu datang, asal lu bisa tahan itu angin. Soalnya lu bisa tahan itu seroja. Lu tak angka sampai dengan. Jadi yang pro beta soalnya larang, tapi Betul. kita bijak lah. Ya, harus bijak lah, jangan hanya gara-gara. Ya. Betul, kearifan lokal, tapi Betul. bijak lah. Gitu. Dan pesan yang terakhir itu Om, kalau memang misalnya ketong itu mengendaki bahwa terjadinya hujan atau hujan, ketong mohon untuk supaya hujan jangan berhenti, kita berdoa saja kepada Tuhan. Jadi misalnya Om Frankie mau acara minggu depan, Om Frankie bisa berdoa, Tuhan beta minggu depan ini ada mau acara di rumah, semoga jangan hujan, supaya Kalaupun hujan, itu Tuhan punya rencana. Tuhan punya rencana, dan itu tidak bisa ketong tahan. Ketong hanya bisa mensiasatinya, mengantisipasinya. Jadi kalau Pakai kira-kira tenda. hujan, pakai tenda ataukah Atau bikin acara saja di gedung. Nah, gedung yang sekarang. Gitu. Itu kan salah satu Iya. Usaha kita. Iya, beta pernah dapat cerita Om, di kampung sana tuh ada suatu kampung di NTT. Ini nyata. Dong kekeringan di sana selama hujan sana turun. Akhirnya ini dong minta, dong sana pakai ini pawang-pawang hujan atau kepala adat, cari pendeta. Dong bilang Bapak Pendeta bisa tolong kau berdoa. Jadi itu Pak Pendeta tuh berdoa di tengah dong sawah. Berdoa minta Tuhan tolong kasih turun hujan. Kasihan ini masyarakat di sini suka keringan, atau sana bisa tanam padi begitu. Dan puji Tuhan, Tuhan jawab, tapi tidak langsung Tuhan kasih turun Tidak hujan ya. langsung. Mungkin sekitar 1 atau 2 hari itu besoknya itu Iya. hujan turun. Saya kadang-kadang Tuhan langsung jawab. Iya. Iya, tunggu dulu. Betul. Jadi harus begitu, kalau mau sesuatu berdoa. Janganin hari mau langsung berdoa minta Tuhan, padahal mau baru minta. Betul. Tapi tiap hari hidup takut Tuhan. Pikir aja sesone. Jangan pikir aja. Mau cepat-cepat. Ketemu orang sesan salom buang muka. Itu ketong manusia seperti itu. Dan memang ketong juga dulu seperti itu. Kadang memang ketong mau instan, langsung. Tapi ya kadang-kadang juga Tuhan bisa jawab langsung, tapi bisa juga nanti, atau bisa juga tidak sama sekali. Berarti Tuhan tahu kebutuhan bukan keinginan. Tahu kebutuhan bukan keinginan. Iya. Begitu. Yang Jadi, malas sama mau lulus PNS. Betul. Jadi itu Om, pesan buat ketong semua. Seperti tadi Eme bilang bahwa ya, kalau ketong mau sesuatu, baik itu hujan turun atau tidak atau apapun, ya, ketong berdoa. Kan ketong semua ini punya hidup di zaman sekarang ini kan semua punya keyakinan masing-masing, ya toh. Berdoa saja minta tolong Tuhan toh. Dunia ini bukan ketong punya, sana ada. Bahkan setan saya itu kan menurut cerita, beson tahu itu betul di papan itu. Setan itu kan malaikat yang Tuhan buang di dunia. Ya, berarti setan itu juga dari Tuhan. Masa lu mau pakai? Oke. Iya. Mantap sekali. Mantap. Pawang hujan ya. Pawang hujan. Jadi teman-teman yang pro kontra di media sosial yang bilang kearifan lokal ataupun itu Ya. urusan Anda, tapi kita berharap kita bijak dalam Betul. kalaupun itu ada di ajaran agama Anda, silakan Anda sendiri yang urus. Iya. Jangan urus orang lain pun agama ya. Dan satu lagi Cerna baik-baik. tidak perlu dibesar-besarkan meskipun hari itu viral ya. Kita ngomongin sonde-sonde viral kan. Jadi santai saja. Kalau memang hujan berhenti ya puji Tuhan. Iya. Kalau hujan tidak berhenti, nggak usah hujan kemarin sempat berhenti. Beta kemarin tuh takut tuh dia sementara di tengah sirkuit itu sementara ritual tuh beta takut petir samar karena ada petir kan sebelum itu Iya. tuh ada petir. Nanti Om bisa kasih tunjuk Ini videonya. videonya. Videonya dari sini nih. Petir itu kalau kira-kira kalau petir sambar dia bukan mati kering di situ. Sana bisa tahan. Itu kuasa Tuhan. Ya. Oke. Baik, jadi
terima kasih untuk penjelasannya Mantap, dan Om Frankie. pesan-pesannya dari Bung Doni. Mantap. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah setia menonton Yap. video kami Parkir Oto Sonde Sonde Viral. Viral. Hal-hal yang tidak viral coba kita bahas. Ya. Nah, meskipun hari ini kita bahas ini ada viral. Viral soalnya apa? Tapi kita membahas dari sisi salah satu hal yang tidak viral. Betul. Ya. Nah, jadi teman-teman, terima kasih untuk Anda yang setia ya, kawan-kawan di Kupang maupun yang ada di luar Kupang Di yang luar selalu Kupang. setia dan selalu WA, DM, Komentar, ya. Terima kasih dan Oke. beta bersama Bung Doni tidak bosan-bosan. Soalnya bosan. Lalu minta tolong teman-teman dukung channel kita, like, Komen, share. dan subscribe tombol di sebelah kanan bawah. Jangan lupa kasih nyala lonceng. Ah, Om. kasih yang nyala. ada gambar lonceng tuh Nah, supaya dan- bisa dapat notifikasi tentang Video-video video-video kita yang terbaru. Dan teman-teman, kita juga tidak hanya berdua, tapi kita selalu ada juga Bintang tamu. dan nanti kita tahu contoh nanti berikutnya siapa yang akan kita datangi. Nanti baru ketemu datang. pikir. Tapi Ah. yang pasti segala sesuatu kita akan bahas secara versi kita. Iya. Entah teman-teman pun versi lain, tapi kita pun versi Sonde Viral. Sonde Viral. Jadi, Hey. itu saja. Terima kasih telah Oke, Om menyaksikan Frankie, video terima kita. kasih banyak. Sukses. Bung Doni, dan sukses selalu dalam tugas dan pekerjaan kita Mantap. bersama. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya Frankie dan Saya Doni. kita di acara Parkir Oto Sonde Viral. God bless you. God bless you.